Jenis-jenis serangga. Hewan lucu penjaga taman. Hari yang cerah. Gia dan adiknya Yukika yang baru 3 tahun sedang bersiap berjalan-jalan ke taman kota. Mereka ditemani Kitu, kucing kecil berbulu putih dan oranye kesayangan mereka. Tapi siapa sangka, hari ini mereka akan bertemu dengan banyak serangga menarik. Kicau burung dan nyanyian serangga yang bersahutan menyambut mereka di taman kota yang rindang dan sejuk. Gia dan Yukika berlari menuju semak berbunga. Seekor kupu-kupu biru terbang berputar di sekitar mereka. Lihat Kak, ada kupu-kupu. Kupu-kupu berasal dari ulat, lalu berubah menjadi kepompong sebelum akhirnya bisa terbang. Mereka sangat cantik dan suka menghisap nektar bunga. Kupu-kupu atau butterfly. Kupu-kupu adalah serangga yang penuh warna dan keindahan. Mereka memiliki sayap yang lembut dengan pola unik, membantu mereka berbaur dengan lingkungan. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dari telur, larva, kepompong, hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Mereka menyukai nektar bunga dan membantu penyerbukan. Sayapnya tidak hanya untuk terbang, tetapi juga berfungsi sebagai perlindungan dengan warna mencolok yang memperingatkan pemangsa. Suara dengungan terdengar. Seekor lebah sibuk mengumpulkan madu dari bunga. Lebah menghasilkan madu kan? Benar. Selain itu, mereka juga membantu penyerbukan seperti kupu-kupu. Lebah sangat penting untuk tanaman. Lebah atau bee. Lebah adalah pekerja keras di alam. Mereka mengumpulkan nektar dari bunga dan mengubahnya menjadi madu. Lebah hidup dalam koloni yang dipimpin oleh ratu dengan ribuan lebah pekerja dan pejantan. Mereka berperan penting dalam penyerbukan, membantu tanaman berbunga berkembang. Lebah memiliki sengat untuk melindungi diri, tetapi hanya menyengat jika merasa terancam. Tanpa lebah, dunia kita akan kehilangan banyak jenis tanaman. Di bawah semak-semak, kumbang hitam berkilau berjalan di antara daun. Lihat, ada kumbang. Kumbang suka makan daun yang sudah busuk sehingga taman tetap bersih. Mereka juga membantu mendaur ulang sisa tanaman. Kumbang atau beetle. Kumbang adalah salah satu serangga paling beragam di dunia. Dengan lebih dari 350.000 spesies, mereka datang dalam berbagai bentuk dan warna. Beberapa kumbang memiliki cangkang keras untuk melindungi diri, sementara yang lain seperti kumbang badak memiliki tanduk yang kuat. Kumbang juga memiliki peran penting dalam ekosistem, seperti memakan hama atau membantu mengurai bahan organik.
Laba-laba terlihat menenun jaringnya di batang pohon. Wah, jaringnya kuat sekali. Itu laba-laba. Mereka bukan serangga, tapi membantu menangkap serangga lain seperti nyamuk. Laba-laba atau spider. Meskipun sering dianggap serangga, laba-laba sebenarnya termasuk ke dalam kelompok arachnida. Mereka memiliki 8 kaki dan banyak yang mampu membuat jaring untuk menangkap mangsa. Laba-laba sangat bermanfaat dalam mengontrol populasi serangga seperti nyamuk dan lalat. Beberapa laba-laba beracun, tetapi kebanyakan tidak berbahaya bagi manusia. Di dekat pohon, barisan semut membawa potongan daun kecil. Mereka rajin sekali ya. Semut suka bekerja sama. Mereka bisa mengangkat benda yang beratnya lebih besar dari tubuh mereka. Semut atau ant. Semut adalah pekerja keras yang hidup dalam koloni besar. Mereka memiliki sistem sosial yang terorganisir dengan baik, dengan ratu yang bertelur, pekerja yang mencari makanan, dan prajurit yang melindungi sarang. Semut bisa mengangkat beban yang jauh lebih besar dari tubuhnya dan menggunakan feromon untuk berkomunikasi satu sama lain. Seekor belalang melompat di rumput dekat Gia dan Yukika. Aku kaget. Lompatannya tinggi sekali. Belalang suka makan rumput sehingga mereka menjaga keseimbangan tanaman di alam. Belalang atau grasshopper. Belalang adalah serangga yang hebat dalam melompat. Kakinya yang panjang memungkinkan mereka melompat jauh untuk menghindari pemangsa. Beberapa spesies belalang juga dapat berubah menjadi hama yang merusak tanaman jika jumlahnya terlalu banyak. Belalang bisa mengeluarkan suara khas dengan menggosokkan sayapnya. Di dekat kolam kecil, capung berwarna biru terbang berputar-putar. Wah, mereka terbang cepat sekali. Itu capung Yukika. Mereka suka tinggal di dekat air dan memakan nyamuk. Capung atau dragonfly. Capung adalah serangga terbang yang cepat dan gesit. Dengan mata besar dan sayap transparannya, mereka adalah pemburu hebat yang bisa menangkap serangga lain saat terbang. Capung sering terlihat di dekat air karena larvanya hidup di dalam air sebelum berubah menjadi capung dewasa. Di antara tumpukan daun kering, seekor kecoa kecil berjalan. Wah, ada kecoa. Aku tidak suka kecoa. Jangan takut Yukika. Kecoa membantu mengurai sisa makanan dan daun-daun kering. Mereka membuat tanah menjadi subur. Kecoa atau cockroach. Kecoa dikenal sebagai serangga yang sangat tangguh. Mereka dapat bertahan di berbagai lingkungan dan bahkan hidup tanpa makanan selama beberapa minggu. Meskipun sering dianggap sebagai hama, kecoa memiliki peran penting dalam mengurai sampah organik di alam. Tiba-tiba, Yukika berteriak.
Aduh, aku digigit nyamuk. Nyamuk memang suka menggigit. Kita harus menjaga lingkungan bersih agar nyamuk tidak berkembang biak. Nyamuk atau mosquito. Nyamuk mungkin kecil, tetapi mereka bisa menjadi sangat mengganggu. Nyamuk betina menghisap darah untuk mendapatkan protein yang dibutuhkan untuk bertelur. Beberapa spesies nyamuk bisa menyebarkan penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Namun, mereka juga menjadi makanan bagi banyak hewan seperti ikan dan kelelawar. Petualangan berlanjut ketika seekor kepik merah dengan bintik hitam merayap di daun. Kepik itu lucu sekali. Kepik memakan kutu daun yang merusak tanaman. Mereka sangat berguna untuk petani. Kepik atau ladybug. Kepik adalah serangga kecil yang lucu dengan warna merah dan bintik hitam. Mereka sangat membantu petani karena memangsa hama seperti kutu daun. Meskipun kecil, kepik memiliki cairan pertahanan yang dapat mengusir pemangsa jika merasa terancam. Hari berangsur petang. Namun, petualangan Gia, Yukika, dan Kitu masih berlangsung dengan semangat. Saat matahari mulai terbenam, Gia dan Yukika melihat seekor ngengat terbang mengitari lampu taman. Lihat, serangga ini milik kupu-kupu. Itu ngengat Yukika. Ngengat lebih aktif di malam hari dan tertarik pada cahaya. Ngengat atau moth. Ngengat adalah serangga yang sering dianggap mirip dengan kupu-kupu. Namun, mereka lebih aktif di malam hari dan tertarik pada cahaya. Sayap mereka biasanya memiliki warna yang lebih gelap dan pola unik yang membantu mereka berkamuflase dari pemangsa. Ngengat memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai penyerbuk tanaman. Di dekat sebuah bongkahan kayu, Kitu mengendus tanah. Gia dan Yukika melihat banyak rayap kecil. Itu apa, Kak? Apa yang mereka lakukan? Kalau mereka namanya rayap. Rayap memakan kayu dan bisa merusak bangunan. Rayap atau termite. Rayap adalah serangga kecil yang hidup dalam koloni besar. Mereka dikenal sebagai pemakan kayu dan sering menjadi ancaman bagi bangunan. Namun, rayap juga memiliki manfaat, seperti membantu menguraikan kayu mati dan mengembalikan nutrisi ke tanah. Mereka memiliki ratu yang bertugas bertelur dan pekerja yang membangun sarang. Seekor lalat terbang di sekitar tempat sampah. Yukika mengusirnya. Kenapa sih lalat selalu ada di tempat kotor? Lalat memang hidup di tempat kotor dan bisa membawa kuman. Lalat atau fly. Lalat adalah serangga yang sangat umum dan dapat ditemukan di berbagai tempat. Mereka memiliki mata besar yang membantu mereka melihat ke segala arah. Sayangnya, lalat sering membawa kuman karena kebiasaannya hinggap di tempat kotor. Namun, mereka juga membantu mengurai bahan organik yang membusuk.
Suara krik-krik terdengar dari balik semak-semak. Gia dan Yukika mencari sumbernya. Siapa yang bernyanyi itu, Kak? Itulah suara jangkrik. Mereka mengeluarkan suara dengan menggosokkan sayapnya. Jangkrik atau cricket. Jangkrik dikenal dengan suara khas mereka yang dihasilkan dengan menggosokkan sayap. Mereka sering terdengar di malam hari, menciptakan suasana yang menenangkan. Jangkrik juga memiliki peran penting dalam rantai makanan sebagai makanan bagi banyak hewan seperti burung dan reptil. Gia dan Yukika melihat seekor tawon hinggap di bunga. Ini lebah juga kan? Bukan Yukika, hewan ini namanya tawon. Tawon bisa menyengat lebih dari sekali, berbeda dengan lebah. Tawon atau wolf. Tawon sering disamakan dengan lebah, tetapi mereka lebih agresif dan bisa menyengat lebih dari sekali. Mereka membantu dalam mengendalikan populasi serangga lain karena sering memangsa hama tanaman. Beberapa spesies tawon juga berperan sebagai penyerbuk. Lalu, Gia dan Yukika melihat ranting yang bergerak. Kenapa rantingnya berjalan? Nah, kalau yang itu namanya serangga tongkat atau stick insect. Dengan warna tubuhnya, hewan ini sangat pandai menyamar seperti ranting. Serangga tongkat atau stick insect. Serangga ini memiliki kemampuan luar biasa dalam kamuflase. Bentuk tubuhnya yang menyerupai ranting atau daun membuatnya sulit terlihat oleh pemangsa. Mereka bergerak dengan sangat lambat dan lebih aktif di malam hari untuk menghindari bahaya. Dekat kolam taman, Gia dan Yukika melihat serangga yang berenang di permukaan air. Loh, kecoa kok bisa berenang? Itu namanya kecoa air. Mereka memang bisa berenang dengan baik di air. Kecoa air atau water bug. Kecoa air berbeda dengan kecoa biasa karena hidup di lingkungan berair. Mereka dapat berenang dengan baik dan sering ditemukan di kolam atau sungai. Beberapa spesies kecoa air bahkan dapat mengeluarkan racun untuk melumpuhkan mangsanya. Kemudian, Gia dan Yukika melihat lubang kecil di tanah dan mendengar suara samar. Suara apa itu? Siapa yang tinggal di dalam sana? Itu adalah gangsir, mirip jangkrik, tetapi hidup di bawah tanah. Gangsir atau mole cricket. Gangsir adalah serangga yang hidup di bawah tanah dan memiliki kaki yang kuat untuk menggali. Mereka sering ditemukan di ladang dan sawah, di mana mereka bisa menjadi hama tanaman. Suara mereka mirip dengan jangkrik, tetapi lebih pelan dan dalam. Yukika mengamati daun dengan kaca pembesar dan melihat makhluk kecil bergerak. Itu apa? Kok kecil banget? Itu tungau, Kak.
Tungau hidup di tanah atau tanaman. Tungau atau mite. Tungau adalah serangga berukuran sangat kecil yang sering tidak terlihat dengan mata telanjang. Mereka hidup di tanah, tanaman, dan bahkan pada tubuh hewan. Beberapa jenis tungau bisa menjadi parasit yang menyebabkan gatal pada manusia dan hewan. Kemudian, Gia dan Yukika melihat ulat berbulu berjalan di atas batang pohon. Ulat ini boleh aku pegang, Kak? Sebaiknya jangan, Yukika, soalnya beberapa ulat bulu bisa menyebabkan gatal karena rambutnya. Ulat bulu atau caterpillar. Ulat bulu adalah tahap larva dari kupu-kupu atau ngengat. Mereka memiliki tubuh berbulu yang bisa menyebabkan iritasi pada kulit jika disentuh. Ulat bulu memakan daun dan tumbuh dengan cepat sebelum akhirnya berubah menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu atau ngengat. Bintang-bintang bersinar di langit gelap. Lampu taman menyala lembut, menerangi Gia dan Yukika yang berdiri di dekat semak berbunga. Suara jangkrik dan gemerisik dedaunan terdengar pelan. Kitu duduk di dekat kaki mereka, ekornya melambai-lambai. Malam ini indah sekali ya. Aku senang kita belajar banyak tentang serangga hari ini. Iya, Kak. Aku nggak nyangka ada banyak serangga yang unik. Ada yang bisa bersinar, ada yang suaranya klik-klik, ada juga yang bisa menyamar jadi lanting. Tapi kita harus menjaga alam supaya serangga bisa terus hidup di tempat yang bersih dan nyaman. Gimana caranya, Kak? Pertama, jangan buang sampah sembarangan. Kalau lingkungan kotor, serangga baik bisa sulit untuk hidup. Oh, jadi kalau buang sampah sembarangan, lalat dan nyamuk yang datang ya? Iya, betul sekali. Kedua, kita harus merawat tanaman dan bunga. Banyak serangga butuh bunga untuk makan, seperti kupu-kupu dan lebah. Jadi, kalau aku menanam bunga di rumah, lebah dan kupu-kupu bakal mampir. Yes! Dan yang ketiga, kita tidak boleh merusak rumah serangga. Mereka juga butuh tempat tinggal sama seperti kita, manusia. Kalau kita menjaga alam, serangga bisa hidup dengan bahagia dan kita bisa terus belajar tentang mereka. Hihihi, aku nggak mau jadi raksasa perusak rumah semut. Besok kita ke taman lagi ya, Kak. Setuju. Teman-teman, yuk kita jaga lingkungan agar tetap bersih dan hijau, supaya serangga bisa hidup bahagia dan alam tetap indah. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.
Sally Petualangan Gia, dan masih banyak lagi.